Oke, Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-27. Ayat 27 sampai dengan ayat 32. Kita buka punya contekan dulu. Oke. Nah, dia nggak miring. Ayat 27, sebentar. Nah, oke. Ayat 27 sampai dengan 32 nanti teman-teman yang ikuti nanti di YouTube ini bisa buka sama-sama di dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 32. Kita baca dari 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, ini melanjutkan dari yang minggu lalu ya. Ketika dia masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Terus di ayat 29 sampai 32 dia bilang, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus. Ini sebenarnya ada sambungan dengan tadi ya, nanti kita bahas. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Ayat 31, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan, ini bukan ini Ratu Kidul ya. Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ayat 32, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Atau lebih tepat menghakiminya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Nah ini mulai dari ketika Yesus sementara khotbah, terus ada yang ada yang menyela dia punya ini. Dan ini dari firman Tuhan di sini dikatakan ada satu emak-emak yang ketika Yesus sedang bicara dari kerumunan, dia bilang, diberkatilah engkau, diberkatilah istilahnya sederhananya, diberkatilah perempuan yang melahirkan engkau lah. Kalau kotong di sini kan biasa, kalau kotong melakukan hal yang baik atau kita melakukan hal yang terpuji, itu kan biasa orang-orang bilang ini sapu ana. Itu sapu ana nih, Duh, mama pasti bangga. Dulu beta waktu masih SMA, ketika masih SMP, karena beta SMP beta cukup mencolok karena dari semua kawan-kawan beta sendiri yang suka bahasa Inggris. Jadi bagaya atau makan puji tinggi. Jadi omong pote-pote padahal omong yang beradul juga. Tapi orang yang sudah mengerti kan ngerasa kayak ini orang anak terlalu hebat. Jadi dia bilang ini siapa anak nih? Siapa ini pasti ini ini anak pegawai dong ini pasti. Karena dulu kan kalau kotong anak pegawai negeri ini kan termasuk privilege kan. Ini pasti anak-anak pegawai ini ya, ini pasti ini loloin dong ini pasti. Jadi sama seperti ini ketika Yesus, karena dia dikenal melakukan banyak hal yang besar, akhirnya ada orang yang sangat mengagumi dia dan dia menyampaikan sebenarnya dengan penuh hormat dan juga penuh kekaguman. Dia bilang, diberkatilah siapapun lu mama itu pasti perempuan yang sangat diberkati. Nah, di sini menariknya Yesus langsung sela di situ, Yesus balas. Dan ini sering kali kotong dengar di gereja-gereja atau kalau di gereja gemit biasanya setelah pembacaan firman, pasti pendeta akan bilang, diberkatilah mereka yang mendengarkan dan lebih diberkati lagi mereka yang melakukannya. Gitu. Jadi ini yang Yesus bilang. Nah, kenapa Yesus bilang begini? Nah, ini kita perlu dalami di sini karena
yang ini ibu sampaikan bukan hal yang sonde baik. Dia sampaikan hal yang baik. Tapi tidak semua yang baik itu penting gitu, atau tidak semua yang baik itu worth our attention gitu. Nah, sebenarnya yang Yesus mau sampaikan di sini jauh lebih dalam dari sekedar mengatakan bahwa it doesn't matter who is my mother gitu dia bilang. Karena di sisi lain kalau kau pernah baca ada yang waktu Yesus mau melayani dan sampai dia lupa makan, terus sampai dia punya orang tua datang cari dia, ada murid-murid dan orang-orang bilang ibumu dan saudara-saudarimu datang mencari engkau. Terus Yesus bilang apa? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Gitu. Terus nanti dia bilang orang-orang yang melakukan kehendak Allah itulah ibuku, itulah saudara-saudaraku. Nah, dia ulang hal yang sama di sini. Dia bilang ketika orang bilang berbahagia atau blessed, diberkatilah ibumu. Jadi terkesan walaupun adalah hal-hal yang baik untuk mengatakan bahwa Maria, ibu Yesus adalah perempuan yang terhormat dan juga perempuan yang diberkati. That's not the point gitu. Itu bukan intinya. Karena seseorang itu dikatakan berbahagia ataupun dikatakan diberkati. Dalam hal ini, Maria punya hubungan dengan Yesus. Dia sebagai ibu yang melahirkan juru selamat. Yesus mau bilang bahwa natural ties atau hubungan alami antara Maria dengan dia sebagai ibu dan anak, that doesn't matter gitu. Kalau kau lihat di sebelumnya, kau pernah bahas juga di sini. Dia yang lebih penting itu adalah bukan soal natural relationship atau natural ties, hubungan atau ikatan natural alami, tapi yang lebih penting adalah hubungan spiritual dengan Tuhan. Karena banyak orang kalau melihat dari sisi sisi jasmani, sisi natural, maka kecenderungannya adalah kau akan mengkultuskan orang seperti Maria atau orang-orang yang saudara-saudara Yesus gitu. Tapi Yesus bilang bahwa semua bisa jadi beta punya saudara gitu kalau mereka melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, di sini Yesus bilang bahwa natural bonds itu tidak it's not tidak sebegitu penting kalau dibandingkan dengan spiritual obedience. Nah, nanti kau kaitkan dengan yang disampaikan Yesus ketika dia mengecam para orang-orang Farisi. Karena dia bilang begini, ini yang ini ibu sampaikan, dia memuji Maria. Siapapun ibumu, dia adalah perempuan yang diberkati. Dan Yesus bilang apa? Lebih diberkati orang yang mendengarkan firman dan yang melakukannya. Kalau di sini dia bilang menjaganya atau memeliharanya. Not only hear the word but keep the word gitu. Nah, kalau kau baca kira-kira siapa yang jadi salah satu contoh yang paling tepat kau bisa pakai sebagai contoh orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan? Maria sendiri jadi contoh. Karena 30 tahun sebelumnya ketika kota bahas dia sudah merencanakan segala sesuatu, pernikahan, dia punya masa depan, dia sudah rancang, tiba-tiba datang pesan Tuhan yang akhirnya merubah dia perencana secara total. Ya, ini ibaratnya misalnya Bro Leo ini lagi persiapan, mati-matian kerja tes sana sini, ikut ini tes administrasi, semua tes tertulis, wawancara semua, dan sampai pada akhirnya bilang oke, minggu depan berangkat ke Rote mulai bekerja. Tiba-tiba Tuhan datang dan bilang, no, beta punya rencana lain buat lu. Itu susah untuk diterima ya. Nah, sekarang di saat-saat seperti itu apa kau mau taat dengan Tuhan, Sonde? Karena banyak orang sering menganggap bahwa dengar firman Tuhan artinya taat. No, mendengar firman Tuhan is one thing. Mentaati firman Tuhan is another thing. Itu levelnya itu berbeda. Semua orang kau bisa dengar firman Tuhan. Yes, bisa. Kau mau datang dimanapun, di sini, di gereja, dengar sendiri, menonton di YouTube, dimanapun juga kau bisa dengar firman Tuhan. Tapi what matters, Yesus bilang ini adalah bukan hanya dengar, tapi memeliharanya, menjaga, melakukannya, taat pada apa yang dikatakan. Itu yang penting. Nah, ini we all fail in this area gitu. Karena bicara mengenai listen and practicing atau hearing what we practicing what we hear gitu. Itu susah, sama halnya
melakukan apa yang kotong dengar itu sama susahnya dengan melakukan apa yang kotong khotbahkan juga. Itu levelnya sama susah. Jadi ini work both ways gitu ya. Kesana karena beta juga kena gitu. Jadi kotong yang hari-hari dengar firman Tuhan, hari-hari omong firman Tuhan, when it comes to the time when we have to benar-benar melakukan apa yang kotong percayai, nah itu that shows the difference. Itu perbedaannya itu akan muncul di situ. Satu contoh, tadi besok kasih contoh, Maria waktu dia dengan Yusuf sudah mempersiapkan dong punya masa depan, datang firman Tuhan dan firman Tuhan bilang, no, tidak seperti itu. Misalnya katakanlah dong bilang, oke, kotong punya rencana, katakanlah tanggal 28. Beta selalu orang kalau tanya, kapan nikah? Tanggal 28 Oktober. Selalu 28 Oktober. Nanti masalah mau bulan apa, tahun berapa, terserah Tuhan. Tapi yang penting tanggal 28 Oktober. Nah, bayangkan ketika Maria dengan Yusuf sudah mempersiapkan itu semua dan datang. Beta sudah tahu, tapi teman-teman ketika baca itu kisahnya Maria, pernah membayangkan sondi Maria atau Yusuf ketika dia dengar Maria sampaikan tadi ada malaikat datang dan katanya harus kotong akan begini. Beta pasti dong juga berpikir, mungkin secara manusia memang Alkitab sudah ditulis, tapi beta coba menempatkan diri kalau beta ada di dalam itu posisi. Pasti pertanyaan pertama adalah, why Tuhan, kenapa? Ini kota sudah atur semua sebaik ini, kok tiba-tiba Tuhan suruh yang lain, lakukan dengan cara yang lain gitu, dan kayak seolah-olah kotong punya usaha selama ini tuh worth nothing gitu di hadapan Tuhan. Dan kecenderungan kotong pasti marah karena ini saat dimana kotong obedience itu diuji. Satu contoh yang paling berat, beta kemarin di beta punya pembacaan sampai di satu kali baca di kisah tentang Abraham. Kotong tahu di kisah dia meminta Tuhan untuk kasih dia keturunan. Nah, kotong sudah tahu nama Abram sendiri artinya bapa. Nah, sekarang Tuhan kasih dia nama Abraham itu yang artinya bapa banyak bangsa. Itu kan bisa jadi cemooh sebenarnya toh. Orang bilang, "Wih, kok beta pun nama begini cukup jadi beban buat beta. Sudah ada anak, sekarang Tuhan kasih beta panggilan lagi dengan ganti nama jadi Abraham lagi satu anak ada mau bangsa-bangsa bagaimana?" Tapi Tuhan janji, Tuhan bilang dia akan dapat sampai titik di mana di situ dan Tuhan kasih dia Ishak. Dan suatu ketika, satu malam Tuhan bilang apa? Beta mau besok lu bawa ini anak, bawa naik dari gunung, beta mau lu serahkan dia, korbankan dia buat Tuhan. Tahu apa yang Alkitab tulis? Pagi-pagi benar Abraham langsung bangun bawa dengan Ishak jalan ke atas gunung. Dia tunggu lama. Ketaatan itu yang beta senang. Satu orang pernah bilang, half obedience is not obedience at all. Ketaatan setengah itu bukan ketaatan sama sekali. Jadi kayak orang bilang, oke, beta lakukan, tapi nanti. That is not obedience. Walaupun pada akhirnya dia lakukan, tapi kalau orang bilang half obedience is not obedience at all, beta bisa bilang delayed obedience is also not obedience. Gitu. Karena kalau Tuhan suruh pergi hari ini, kotong pergi hari ini. Kalau Tuhan suruh pergi jam sekian, kotong pergi jam sekian. Gitu. Nah, ingat bahwa obedience, kalau kotong belajar, teman-teman, satu hal yang kenapa membuat obedience itu susah. Coba let's kotong share why obedience is difficult. What makes it hard? Menurut teman-teman, kenapa? Coba pakai pengalaman sini ketika kotong Tuhan suruh taat sesuatu, kenapa itu ketaatan itu kayak susah? We have our own will. Ya, artinya apa? We don't want to follow because we have our own will. Artinya, God has His will, we also have our will. Jadi, kalau kita harus obey, artinya kita harus let go. That means apa? Sacrifice. Obedience takes sacrifice. That's what makes it difficult. Ketaatan itu butuh pengorbanan. Nah, pengorbanan itu yang kotong sangat suka. Abraham bisa bilang Tuhan, beta mau mempersembahkan korban, tapi bisa jadi Abraham bilang, bisa kok, tukar kok jangan Ishak. Tapi Tuhan dengan spesifik minta Ishak. Nah, satu ketika ada orang yang bahas
seperti ini, dan dia bilang bahwa akan there will come moments in our life, apa namanya, kata mencoba mengalegorikan, there will be moments in our life when God says, I want whatever Isaac you have now, I want that, gitu. Tuhan mau apapun Ishak yang kotong punya sekarang, Tuhan bilang I want that. Sekarang mohon kotong we put that on the altar. Lord, if this is what you want, take it. Ambil. Jadi obedience takes sacrifice, dan itu yang membuat obedience itu susah. Nah, the best bet kotong punya apa namanya, jalan terbaik adalah we surrender. Gitu. Knowing, sama seperti Abraham, kotong tahu bahwa Abraham sadar penuh dari dia punya kata-kata. Dia waktu dia mau mempersembahkan Ishak, dia kasih dia punya bujang di bawah, bilang jaga ini semua ya. Beta dengan anak-anak buah, kotong akan naik ke atas gunung, dan dia bilang apa? Kotong akan berikan korban, dan kotong akan turun kembali. Dia sendiri bilang beta akan turun, karena dia tahu bahwa dia akan pergi persembahkan Ishak. Harusnya dia bilang kotong akan persembahkan korban dan beta akan turun. Saya akan turun sendiri. Tapi dia bilang kita akan turun. Jadi seolah-olah Abraham, kita bilang dia menunjukkan bahwa dia percaya bahwa sekalipun dia harus korbankan Ishak, Tuhan sanggup bangkitkan Ishak kembali. Nah itu yang kotong, kepercayaannya kotong harus dibawa sampai di level seperti itu, yang mengatakan bahwa Tuhan, kalaupun Tuhan ambil ini, whatever it is, Tuhan sanggup ganti kembali. Dengan cara Tuhan yang lebih baik. Beta bayangkan mungkin Abraham waktu naik, dilihat ini Ishak. Dia pasti menangis sepanjang jalan. Kotong beta belum punya anak, kotong semua belum punya anak di sini. Beta punya keponakan, dan setiap kali lihat ini keponakan, itu sukacitanya, walaupun bukan anak kandung, tapi kayak ada joy gitu tersendiri, bahagia ketika lihat ini anak. Beta ke minggu lalu, Jo bilang nanti beta titip motor pagi-pagi. Jadi nanti yang di Maitua bawa oto, udah bawa motor tarusin baru keluar. Jadi saya kasih tahu kalau ada dengan sekecil ada di atas mobil. Beta ada mangan tapi taruh motor saya nanti baru ini. Tiba-tiba ada dengan mata setengah terbuka, baca di WA bilang ada Claire di bawah. Wah itu dia langsung melompat. Langsung melompat karena kayak senang sekali lihatin anak, kayak kotong betul-betul sayang dengan dia. Dan walaupun beta bukan dia bapak kandung, hanya om, tapi membayangkan kalau dia sakit, itu saja buat kayak sedih gitu. Nah, bayangkan ini Ishak, Abraham, ini anak kandungnya dia, dan satu-satunya dia tunggu sekian puluh tahun, dan Tuhan bilang beta mau dia. Kasih. Itu susahnya minta ampun. Sesuatu yang kotong sudah usahakan sekian lama, yang kotong sudah jaga sekian lama. Kotong tahu Ishak umur berapa, tapi diperkirakan dia masih sekitar remaja pada waktu itu. Dan itu waktu yang lama dong, sudah spend together. Mungkin Abraham ajar dia cara berburu, mungkin ajar dia cara panah, mungkin, atau cara bermain, menggembalakan atau apa gitu. Mungkin Abraham sudah ajak dong, they have time to spend gitu. Dan sekarang Abraham bilang ini, this will all go as memories gitu. Itu susah. Beta bisa bayangkan ketika sesuatu yang kotong sudah lakukan harus berujung kenangan. Wah, itu yang membuat obedience itu susah. Tapi kotong harus belajar percaya bahwa God knows what is best gitu. Tuhan tahu yang terbaik gitu. Dan ada momen di mana kotong pasti akan lewati yang namanya ujian gitu. Jadi hearing the word of God is one thing. Obeying the word of God is another thing. Itu different level. Karena hari ini kotong punya judgment sebenarnya, kotong punya penilaian hari ini sebenarnya itu bukan pada kebanyakan kotong orang-orang yang sudah hari-hari di gereja. Kotong kebanyakan menilai sesuatu itu bukan dari bukan ketika apakah kotong mendengar firman Tuhan atau tidak, tapi apa yang kotong lakukan dengan firman Tuhan itu. Jadi penghakiman yang akan terjadi, yang menimpa kotong itu bukan apakah kotong dengar firman Tuhan berapa banyak gitu, di gereja berapa kali. Tapi yang menjadi pertanyaan nanti, judgment buat kotong adalah apa yang kotong lakukan dengan firman yang sudah kotong dengar. Gitu. Dan waktu beta baca ini tadi, beta ingat waktu masih
Kotong masih kecil dulu kan kotong pasti punya ya. Sampai SMA juga masih dapat itu Alkitab Gideon ya, yang warna biru, Perjanjian Baru, dan terus ada Mazmur Amsal. Dan itu momen di mana beta percaya bahwa Mazmur Amsal adalah bagian dari Perjanjian Baru. Jadi biasa di bagian depan di Alkitab Gideon itu ada panduan baca Alkitab toh. Jadi kotong baca, renungkan terus disusiap ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kotong harus jawab gitu. Apa teguran buat kotong hari ini? Apa yang harus beta lakukan hari ini? Apa firman Tuhan hari ini? Apa yang harus beta taati hari ini? Nah itu beta dulu rajin isi tiap hari kalau baca Alkitab Gideon. Nah itu kotong harus ulangi lagi sekarang. Kira-kira apa yang kotong dengar dari firman Tuhan yang harus perlu kotong taati. Kemarin beta ngobrol dengan beberapa teman, oh ada Ike dengan Mea, beta lagi mendisiplinkan diri lagi sekarang buat jurnal. Jadi di bagian pertama dari jurnal itu beta selalu first of the day, ayat Alkitab hari ini. Jadi itu entah bisa beta ambil dari beta punya pembacaan harian atau ada ayat Alkitab yang mungkin beta dengar di gereja atau beta teringat dan itu membekas di beta punya ingatan, beta tulis itu sebagai ayat harian yang akan pimpin beta punya perjalanan sepanjang hari itu. Dan mulai belajar untuk tulis apa sih yang beta kurang kemarin, yang beta sudah sempat lakukan, terutama mengenai ini ya, hubungan dengan Tuhan, firman Tuhan. Kemarin beta skip mungkin baca Alkitab, beta lupa berdoa, mulai tulis supaya kotong care dengan kotong punya pertumbuhan pertumbuhan rohani. Nah, kembali ke sini Yesus bilang siapa yang berbahagia? Dia bilang yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, atau juga melakukan itu adalah obeying what is said gitu. Mentaati apa yang dikatakan oleh firman. Jadi dia punya rentetannya itu jelas. Pertama, we hear the word and then we obey the word. Part of obeying the word adalah sacrifice, dan setelah sacrifice itu baru ada blessed, berkat atau berbahagia itu. Jadi ada step by step. Kotong sudah bisa jump. Orang Kristen sudah pernah namanya ada shortcut, sudah pernah bisa. Kotong mau mencapai kebahagiaan ada step by step. Tadi masih lihat ada postingan, lupa dari mana. Dia masih kasih gambaran jalan manusia lurus, jalan Tuhan turun. Ini dasar laut, naik ke atas, turun lagi, belok kiri, belok kanan, naik sampai di tujuan. Jadi that's part of the process gitu. Kotong kalau ingat kisahnya Yusuf, Tuhan yang tahu dia punya cerita hidup dari A sampai Z, Tuhan tahu. Dan dalam perencanaannya Tuhan tahu bahwa Tuhan sudah rencanakan bahwa dia akan dibuang, dijual ke orang Ismail, akan dibawa ke Mesir, jadi budak, masuk penjara, baru jadi pemimpin. Nah, Yusuf waktu itu kan dia sudah tahu. Dia tahunya dia terima janji Tuhan bahwa dia akan jadi pemimpin. Nah, beta bayangkan, kotong hari-hari sudah di gereja, baca Alkitab dan kotong berdoa. Tuhan, nyatakan rencanamu bagi kehidupanku. Nah, itu Tuhan paling suka yang begitu. Tapi kotong harus ingat, ketika kotong minta rencana Tuhan digenapi, ingat rencana Tuhan bagi Yusuf itu sudah selamanya mountain top gitu. Ada dia turun di dalam gitu. Jadi kalau hari ini kotong berdoa atau kotong berdoa untuk orang masuk dalam rencana Tuhan, kotong jangan berdoa untuk dipung senang-senang saja. Jadi kayak hari ini kotong kalau kasih berdoa, misalnya beta berdoa kasihan, beta berdoa semoga rencana Tuhan tergenapi di bro punya hidup. Kotong kalau berdoa kasih orang punya kebaikan, kotong harus berdoa Tuhan, persiapkan dia, perlengkapi dia, karena untuk sampai pada rencana Tuhan di jalan sudah enak Tuhan. Supaya jangan sampai di tengah jalan itu kotong lose hope gitu. Karena beta coba melihat dari sisinya, kalau kotongnya sudah pernah melewati momen-momen itu, beta jadi ingat, dulu beta pernah berdoa, Tuhan nyatakan rencanamu bagi beta kehidupan. Ketika beta berdoa, beta ingat itu beta berdoa di 2013, beta masih berdoa begitu. Itu awal-awal beta mulai gali firman Tuhan. Tahu apa? 2015 beta sampai di titik di mana I'm done with God. Beta sudah mau ada urusan lagi dengan Tuhan, beta capek jadi orang Kristen, mati mau jadi apa, jadi sudah. Jadi ketika beta melihat lagi ke belakang, beta merasa lu kan yang minta rencana Tuhan. This is part of the plan gitu. Ini belum selesai gitu. Just because you are suffering bukan berarti rencana Tuhan terhenti gitu.
Kemarin ada satu teman tulis di dia punya status, kalau hari ini beta punya hari terakhir, bosmu mau bilang apa buat beta? Beta bilang, stop, main gila begitu. Tuhan belum selesai, lu masih bernapas, ini artinya Tuhan masih ada rencana. Jadi, ingat bahwa hardship itu part of God's plan, dalam kedaulatannya Tuhan dia pakai itu semua. Kita harus ingat itu. Makanya beta pernah ada saat di mana beta bilang, Tuhan, beta sontak mau bikin apa, Tuhan? Jujur, orang bilang yang ini habis-habisan betul-betul, yang orang bilang merayap punya. Bisa bilang, Tuhan, besok bisa mau makan apa, Tuhan? Tapi yang beta tahu, Tuhan pelihara beta hidup. Sampai hari ini. Kalaupun besok beta minum air, Tuhan tolong beta supaya beta tetap bernapas. Gitu. Yang penting apa yang harus lakukan, tetap beta bisa lakukan. Gitu. Minimal, kalau sudah ada makan, Tuhan, yang penting ya beta anggap sebagai puasa atau diet. Diet yang dipaksa oleh alam. Gitu. Jadi, sampai titik di mana beta kalau lihat kembali di belakang, waktu itu beta satu kali beta merenung, beta makan kok apa, kayak Tuhan kasih ingat, Jack, 2020 sampai 2021 masa susah, lu sudah mati toh, lu pernah lewat masa di mana sudah ada makanan, sudah ada uang, lu napas putus, menurut lu siapa yang pelihara lu hidup? Orang lain kalau lihat lu, orang bilang orang gila, saya bisa bertahan hidup sudah ada makanan begitu, tapi lu masih hidup sampai sekarang, siapa yang kasih hidup lu? Tuhan pelihara katong punya hidup. Dan sampai titik gimana Tuhan bisa tahu, Tuhan, karena kotong berdoa, Tuhan kasih keluar kotong dari ini situasi. Tapi that's part of the plan. Kalau itu bagian dari rencana Tuhan, kalau Tuhan kasih beta kekuatan, beta lewati ini, Tuhan tolong beta. Sama seperti Yusuf, dia setia ketika masuk masa sulit, bertahan di situ, percaya Tuhan punya rencana ini belum selesai. Jadi obey, sacrifice, and blessed. Jadi Yesus bilang, yes, Maria itu orang yang diberkati. Beta punya ibu, dia perempuan yang diberkati. Tapi yang lebih berbahagia adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Jadi hari ini kalau kita dengar sesuatu dari Tuhan, I don't know, masing-masing punya personal walk sendiri. Kita perlu untuk benar-benar datang di hadapan Tuhan setiap hari, rendahkan diri Tuhan. Dan it's okay, kemarin beta pas kota Depi melayat kemarin, bercerita banyak dengan Ike Mea di situ. Beta kata, it's okay to be mad at God. Siapa yang bilang kotong boleh marah dengan Tuhan? Kotong manusia, Tuhan tahu kotong punya limit di mana. Dan Tuhan soalnya akan datang langsung pang-pang. Di Alkitab pernah ada orang yang datang di hadapan Tuhan, kasih mati beta sa Tuhan. Dicapek. Kotong pernah kalau baca kisahnya Nabi Yeremia, itu dia tuh dikenal sebagai the weeping prophet. Nabi yang menangis. Kalau orang bilang apa? Nabi yang paling sial dalam artinya di hidup itu paling kasihan. Karena dia punya doa semua selama dia hidup, selama dia pelayanan, sudah dijawab Tuhan. Sudah dijawab di dia punya masa. Sama sekali. Sampai dia titik di mana Tuhan bilang, cabut dia punya masa sudah. Bisa sanggup lagi. Ada di titik itu. Ini seorang nabi loh. Nabi. Dan kotong semua pasti akan lewati itu. Paulus juga lewati hal yang sama. Sampai dia keluarkan itu kalimat, apa ini sama seperti duri dalam daging. Kotong tahu ada yang bilang itu mungkin sakit penyakit, atau mungkin ada hal apa gitu yang betul-betul membuat dia itu tersiksa gitu. Dia sonde bisa, demikian Tuhan tahu ini bagaimana. Tapi sampai titik di mana Paulus bilang, justru dalam kelemahan dia tahu kekuatan Allah gitu. Hari ini beta bisa bilang beta punya hidup dipelihara Tuhan karena beta mengerti yang Alkitab bilang bahwa ini Paulus kok bilang aku tahu yang orang bilang susah tuh apa aku tahu gitu. Kalau orang bilang diberkati, Paulus bilang aku juga tahu rasanya diberkati itu seperti apa. Tapi dia bilang bahwa semua itu dia lewati bukan dengan dia punya kekuatan, Tuhan yang kasih dia kekuatan. Itu yang kotong harus ini. Jadi beta mau bilang bahwa kotong mungkin sonde ini ya, di dalam kotong punya obedience, mungkin ada saat di mana kotong kehilangan banyak hal, sama seperti Abraham, Tuhan bilang kasih kembali dia, kasih kembali Ishak, atau Tuhan minta apa, tapi satu hal yang son boleh hilang dari kotong punya hidup, son dia boleh hilang, catat baik-baik, kotong punya harapan pada Tuhan, son dia boleh hilang. That's what keeps us alive. Itu yang akan membuat kotong terus hidup, bertahan terus. Percaya bahwa Tuhan baik. Seperti yang Ike pernah tanya di Pak Inban ya, waktu datang. Bagaimana beta tahu bahwa Tuhan punya rencana itu akan tergenapi dari hidup, bahwa masa depan itu baik. Itu semua akan kembali pada apakah kotong percaya Tuhan itu baik. Sejauh mana kotong mengenal dia, kotong percaya pada dia yang kotong kenal.
Kalau kotong kenal Tuhan baik, kotong tahu bahwa kotong masa depan pasti baik. Karena Tuhan yang menyediakan itu. Itu kotong harus pegang itu. Karena guess what? Dalam kotong punya pergumulan, itu biasanya satu cara yang paling iblis akan coba untuk lakukan adalah apa? Selalu dipencar dari dulu sama. Membuat kotong menanyakan kebaikan Tuhan. Oh, I know that very well. I've been there. Waktu Hawa dicobai oleh si iblis, dia bilang apa? Setan bilang apa? Bukankah Tuhan bilang? Nah, terus ketika dia mulai, sebenarnya dia mau apa yang dia mau lakukan? He's trying to ini adu domba antara manusia dan Tuhan. Dan dia mau tunjuk, sebenarnya lu kalau makan itu lu sudah akan mati. Tapi Tuhan tahu kalau lu makan nanti lu sama kayak dia. Di sisi dengan kata lain setan mau bilang apa? Tuhan tuh sudah sebaik itu. Kalau Tuhan baik, kenapa dia sudah mau lu tahu banyak hal gitu? Kenapa hanya harus dia sendiri yang tahu? Dan iblis mau bilang apa? I am better than God. Tuhan keep secret from you know. I'm telling you this. Di saat itu ketika kotong mulai terima itu kata-kata, kotong sudah mulai akar pahit itu muncul. Tuhan sana baik. Nanti teman-teman boleh beta ada satu video di beta punya channel atau di Trinity, beta lupa. Beta pernah buat itu video. Orang pikir ketika beta buat itu video tuh beta sudah lewat pergumulan. Beta buat itu video ketika beta lagi bergumul sebenarnya. Beta tulis di situ kotong sampai di titik di mana beta sampai di titik di mana beta bilang dua kemungkinan, Tuhan itu sudah ada, atau kalaupun Tuhan ada, dia bukan Tuhan yang baik. Kenapa? Kalau dia baik, kenapa beta menderita? Selalu seperti itu. Gitu. Nah, beberapa orang yang lihat, makasih bro, beta diberkati. Dong pikir beta sudah lihat, justru beta ketika beta buat itu video, beta lagi bergumul. Beta lagi mempertanyakan Tuhan, hanya beta sudah kasih tahu saja lagi apa. Beta belajar coba untuk kasih keluar beta punya ini. Tapi beta bersyukur Roh Kudus tetap pegang bem kepala supaya jangan error pada waktu itu. Jadi pray to God gitu. Tuhan pasti akan ini. Nah, ayat 29 sampai 32 ini menarik. Tadi dia bicara mengenai ketaatan dan juga taat pada firman Tuhan. Nah, dia sekarang akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak taat pada firman Tuhan. Dia bilang begini. Ketika orang banyak yang mengerumuninya berkata ketika orang banyak mengerumuninya berkatalah Yesus, angkatan ini dia sedang bicara tentang itu orang-orang Farisi yang hadir pada waktu itu, menghendaki tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, kita sudah bahas di cerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus Tuhan suruh dia pergi di Niniwe. Ini masih bicara tentang ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Nah, ada orang-orang yang tidak percaya, Tuhan utus satu orang nabi yang tidak taat. Ingat lihat di konteks. Ada orang-orang di seberang sana yang tidak percaya, yang Tuhan pengen jangkau, dan Tuhan utus seorang nabi yang tidak taat. Tuhan suruh Niniwe, dia pergi di Tarsis. Nah, kau tahu di cerita, dia naik di atas kapal, badai datang, dong lempar dia di laut, ikan sambar. Sampai dia punya masuk di perut ikan pun dia berharap dia mati. Tapi ternyata Tuhan bawa dia sampai di Niniwe. Nah, momen ketika dia sampai di perut ikan itu baru dia bilang, beta kalau maut sendiri sudah bisa bikin beta lari dari Tuhan, beta bikin apa sudah? Lebih taat sudah. Akhirnya apa? Ikan bawa dia kembali di Niniwe dan dia berkhotbah. Bayangkan ketika dia berkhotbah, Alkitab bilang apa? Itu orang-orang bertobat. Yang tadi sudah percaya dikhotbahi oleh ini nabi yang tidak taat, yang berharap mati saja, tapi justru itu orang-orang bertobat. Dan ini dia kesal, kata tadi pengkontes, karena orang Niniwe itu jahat sekali. Itu pembunuh, teroris segala macam ada di sana. Jadi Niniwe Yunus bin lebih dong mati daripada dong bertobat gitu. Jadi sonderela ini orang-orang ini masuk surga gitu. Sampai akhirnya dalam dia punya kekesalan, Tuhan masih itu beta lihat Tuhan pun cara hibur orang nih, kayak Tuhan main gila nih. Tuhan kas tumbuh ini pohon panas anak, kas tumbuh jadi teduh toh. Tiba-tiba karena panas Tuhan izinkan itu pohon mati. Terus Yunus marah dengan Tuhan. Hai, kok ini pohon son salah apa? Apa Tuhan bikin ini mati ini pohon? Langsung Tuhan bilang apa? Yunus,
Oh, ini pohon yang lu sonde tanam saja, lu protes ketika beta harus kasih mati ini pohon. Ini pohon yang lu son tanam juson, lu tinggal duduk saja nikmati dia punya nih apa bayangan saja nih. Lu sayang dengan ini pohon. Karena mana beta sonde sayang dengan ini bangsa yang ribuan orang yang orang Tuhan bilang apa? Bedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Saya dong tahu. Itu bukan berarti dong tahu tangan kiri tangan kanan. Dong sonde bisa bedakan mana yang baik mana yang jahat. Dong punya apa sistem moral itu hancur. Tuhan bilang kalau untuk ini pohon saja lu sayang, masa bisa sayang dengan ini bangsa? Nah, apa hubungannya orang-orang Farisi di sini? Tuhan bilang apa? Dia bilang begini, ketika dia bilang sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia menjadi tanda untuk angkatan-angkatan ini. Tadi beta bilang apa? Untuk ini orang-orang yang berdosa, Tuhan utus ini nabi yang tidak taat. Yang ketika dia datang pun dia sudah bikin mujizat apa-apa. Dia hanya simply berkhotbah. Tapi dia punya khotbah itu buat orang ini yang bangsa yang keras hati, bangsa yang jahat ini bertobat. Tuhan bilang apa? Di sini ada yang lebih dari Yunus. Yang hari-hari bosong lihat dia punya mujizat, yang hari-hari bosong ada sama-sama dengan dia, yang bosong tahu dia hidup dalam ketaatan, dan dia sampaikan firman Tuhan. Kalau sampai bosong ketemu ini orang, dan bosong sonde bertobat, maka Niniwe akan hakimi bosong nanti. Karena Niniwe itu dihotbahi oleh orang yang tidak taat, dong bertobat. Niniwe itu didatangi oleh nabi asing yang tidak bikin mujizat, dong bertobat. Yesus ada di tengah-tengah orang-orang Israel, orang-orang Farisi, dia buat mujizat, dia menyatakan firman Tuhan, dia datang karena dia mengasihi ini orang-orang Yahudi juga, tapi orang Yahudi tolak dia. Yesus bilang apa? Bosong akan terima penghukuman lebih besar. Niniwe nanti akan hakimi bosong nanti. Makanya tadi kalau di grup beta bilang, orang kalau beta kutip dari William Barclay, bilang orang Yahudi itu akan terima penghakiman yang lebih besar apa? Karena dong dapat privilege. Dong dengar firman Tuhan, dong tahu firman Tuhan, dong punya hukum Taurat. Kenapa disebut privilege? Dari sekian banyak bangsa di dunia, Tuhan pilih orang Israel. Tuhan pilih bangsa Israel. Yang sampai apa? Dia bilang ini umatku, yang atasnya namaku disebut. Kotong kalau dengar, baca firman Tuhan, baca perjanjian lama, ketika dia bilang umatku yang atasnya namaku disebut, artinya apa? Orang Israel itu dikenal dengan dia punya junjungan yang namanya Yahweh. Itu nama kalau disebut di bangsa-bangsa non-Yahudi dong gemetar. Karena apa? Kisah tentang bangsa Israel langgar laut, api temani dong malam hari, ini awan temani dong siang hari, itu bikin bangsa-bangsa bilang, wih, soalnya ada Tuhan yang temani dia punya umat seperti Yahweh ini. Makanya dia bilang apa? Beta tadi dengan Ian Koto masih menyanyi lagu di awal. Apa kami umatmu rendahkan diri di hadapan Tuhan, itu kutipan dari Tawarik. Pertobatan, perubahan atau revival, kebangkitan itu sebenarnya dimulai bukan dari perubahan. Dimulai dari apa? Pertobatan. Kalau sekarang kan ada apa namanya? Ada paslon pilpres yang pakai bawa gerakan perubahan. Kalau kotong sekarang di gereja jangan bawa gerakan perubahan, kotong perlu bawa gerakan pertobatan. Berubah tanpa bertobat sendiri bisa. God will deal with you differently. Sama seperti orang-orang Farisi. Orang yang dengar firman Tuhan, Tuhan akan berurusan dengan dong, berbeda dengan cara Tuhan berurusan dengan orang-orang yang tidak kenal firman Tuhan. Nah, dia tadi pakai Yunus. Sekarang dia bilang lagi begini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan, ya. Tadi beta bilang ini bukan Ratu Kidul ya. Karena beta pernah dengar ada orang bilang ini Ratu Kidul. Serius. Bahkan dong ada selain dong bilang ini Ratu Kidul, dong bilang bahwa Ratu Sheba yang waktu itu datang ke Salomo itu adalah ratu dari Jawa. Namanya Ratu Saba dari tanah Jawa. Kan dulu kan ada ratu juga di Jawa namanya Ratu Saba. Jadi itu sudah Ratu Sheba itu dari selatan. Jadi orang pun cocokmologi ini ada-ada saja. Nah, di sini yang dia maksud di sini ini jelas itu adalah Ratu Sheba. Karena yang mendatangi Salomo itu Ratu Sheba. Ya, Ratu Sheba itu bukan dari Indonesia ya. Dia dari Yemen. Sekarang Yaman modern. Gitu. Jadi di Timur Tengah sana. Jadi bukan ini ya. Nah, kalau mungkin ada yang lupa dia punya cerita, Yesus bilang begini, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. She will condemn them, gitu. Dia akan menghakimi mereka.
Nah, potong tahu di pencerita satu ketika Tuhan berkati seorang raja Israel namanya Salomo, dia nama masyhur di mana-mana dan dia terkenal viral tanpa sosial media. Kalau belajar viral, mau belajar cara viral, belajar dari Salomo cara. Entah bagaimana Tuhan, dia punya hikmat itu terkenal sampai bangsa-bangsa. Pada zaman itu, bahkan kotong sudah kenal mungkin pos, itu mungkin orang kalau antar surat, antar berita itu harus bisa bermil-mil, dia punya jarak jauh. Tapi somehow, berita tentang Salomo sampai ke telinga Ratu Sheba, Alkitab bilang di pun jarak tempat tinggal itu jauh sekali. Sangat-sangat jauh. Tapi ketika dia dengar tentang, ada raja satu yang katanya sangat berhikmat. Dia datang, jauh-jauh datang. Kau tahu dia cerita, dia datang itu dia datang sendiri. Dia datang bawa persembahan semua, kasih di Salomo. Terus apa? Satu kalimat yang waktu beta baca, beta pukul. Dia bilang apa? Ketika Ratu Sheba masuk dari gerbang, masuk pelataran sampai istana, bahkan ketika lihat pelayan-pelayannya Salomo, ini Ratu Sheba, orang bilang apa? Berdecik kagum, dia geleng-geleng kepala. Luar biasa. Sampai itu kalimat dibilang apa? Di nama ini apa? Ini blessed be your God. Terpujilah Tuhan Allahmu. Tuhan junjunganmu, siapapun yang kamu sembah, terpujilah dia. Dia bilang apa? Karena apa? Aku sudah melihat, bilang selama ini beta dengar dari orang-orang kasih kabar tentang negeri Israel, raja yang sangat berkuasa itu, raja yang penuh hikmat, tapi hari ini aku bertemu langsung, aku kagum bukan hanya dengan engkau Salomo, dia bilang, aku kagum bahkan sampai para pelayanmu, cara mereka berbicara, cara mereka melayani, luar biasa. Saking kagumnya dia dengan Salomo pun cara pemerintahan, dia pun latih ini orang-orang semua sampai dari ratu, mulut orang yang tidak kenal Tuhan. Ini bukan ratu penyembah Yahweh, bukan. Dia orang bilang ratu pagan. Tapi dari mulut orang yang tidak kenal Tuhan, dia bilang apa? Terpujilah Tuhan Allahmu. Sampai sejauh mana kau punya hidup itu buat orang yang son kenal Tuhan itu kagum gitu, puji Tuhan gitu. Dan akhirnya ketertarikan dia dengan gayanya Salomo memerintah, cara hidupnya dia dengan cara hidup dia punya pelayan-pelayan, buat ini ratu ini tertarik untuk beta pengen kenal lu punya junjungan. Beta pengen kenal lu punya Tuhan itu siapa. Nah, ini sudah tertulis di Alkitab, tapi beta baca beberapa sumber mengatakan bahwa kemudian si ratu ini menjadi istrinya Salomo. Dan ketika dia pulang, itu sebenarnya dia pulang kembali ke dia punya negeri, itu sudah membawa benih dari Salomo, dan dia punya anak-anak itu yang kemudian menjadi bangsa-bangsa Ethiopia. Makanya ketika Israel bangun kembali dong punya negara, itu ada turunan orang-orang Yahudi ada di sana, Ethiopia. Dan satu ketika dong lakukan satu operasi yang dong sebut dengan operasi apa, beta lupa. Itu karena orang-orang Yahudi, sisa-sisa Yahudi Ethiopia itu hidup susah. Dong hidup sangat terlantar, terurus. Satu ketika pemerintah Israel di satu malam dia kirim Boeing mendarat di itu tempat, angkut semua itu bangsa itu orang satu desa semua yang keturunan Yahudi pindah ke Israel. Belum pada namanya operasi apa kok. Dong angkut itu orang-orang Yahudi karena dong sudah lakukan penelitian, dong cek valid ini orang-orang keturunan Yahudi dari Salomo. Gitu. Nah, Alkitab di sini Yesus bilang apa? Ini ratu. Kalau Yesus sendiri bilang ini ratu akan menghakimi itu orang-orang yang dengar dia saat itu. Kotong yakin bahwa ratu diselamatkan. Dia akhirnya kenal dengan junjungannya Salomo. Makanya Yesus bilang apa? Ini ratu yang dari jauh dia dengar tentang Salomo dan dia tertarik mengenal Tuhannya Salomo. Dia datang dan dia puji Tuhannya Salomo. Dia bilang apa? Bosong hari-hari ada dan beta di sini. Bosong bahkan sonde takut dengan beta, bahkan Alkitab bilang apa? Dong menghujat Yesus di situ. Dong mencoba untuk pada akhirnya membunuh Yesus. Makanya Yesus bilang apa? Nanti pada hari terakhir itu ratu akan menghakimi bosong. Dia akan hukum bosong. Karena dia yang sonde kenal Tuhan, ketika dengar tentang Tuhan, dia hatinya bergetar, dia cari Tuhan, kenal Tuhan. Bosong yang hari-hari dengar firman Tuhan, pegang Taurat, tapi bosong sonde kenal, sonde mau kenal ini pribadi yang lagi bicara dengan bosong. Dan dia bilang apa? Hari ini, seseorang yang hadir di tengah-tengah kamu lebih besar dari Yunus dan lebih besar dari Salomo. Menarik ya di bagian ayat
32 dibilang apa? Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat. Uh, Mana yang dibilang ada lebih besar dari. Nah ini. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Nah, terus ada juga apa? Sesungguhnya ada di sini lebih besar daripada Salomo 31 dan 32. Jadi beta kutip dari firman Tuhan juga bilang apa? Apa namanya? Great powers comes great. Nah, itu bukan Alkitab ya, itu Spider-Man. Tapi dia konsepnya dia ambil dari Alkitab yang berbunyi apa? To whom much is given, much will be required. Kepada siapa banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Nah, privilege yang sudah diberikan kepada orang Israel itu is not without responsibility. Bukan tanpa tanggung jawab. Makanya kita tulis di judulnya adalah antara privilege. Potong dengar firman Tuhan itu privilege loh. Itu bukan main gila. Itu keistimewaan yang Tuhan berikan. Sampai semua orang bisa dengar firman Tuhan. Sampai semua orang bisa datang fellowship, bisa datang gereja. Potong tak usah omong jauh-jauh lah. Di Jakarta, di Jawa, orang sampai sekarang saja masih mengeluh mau ibadat saja susah. Kotong bisa akses kapan saja. Kotong mau in hari beta mau ajak Ian, mau ajak James, kotong fellowship sendiri jadi. Anytime. Kotong bahkan bisa duduk sampai pagi omong firman Tuhan, siapa mau larang di sini? Di luar sana orang hanya mau omong nama Tuhan saja, itu susah. Nah, kotong punya privilege, dan Tuhan bilang siapapun yang punya privilege, kalau dia sonde bertanggung jawab dengan itu privilege, dia akan bertanggung jawab dengan orang-orang yang sonde punya privilege tapi taat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. And this work both ways untuk kotong semua. Jadi beta kutip dari dari seorang komentator Michael Andrews, dia bilang begini, coba kita renungkan kembali kisah Yunus dan bagaimana pada awalnya dia menolak pergi ke Niniwe dan memberitakan penghakiman Tuhan. Alasannya sederhana, karena dia tahu Tuhan terlalu penyayang. Dia tahu Tuhan akan mengampuni orang-orang Niniwe jika penduduk Niniwe itu bertobat dan dia tidak ingin mereka diampuni. Namun setelah pengalaman yang sangat tidak mengenakan, yaitu ditelan ikan besar, Yunus memutuskan bahwa ketaatan adalah jalan terbaik yang lebih bijaksana dan dia pergi berkhotbah di Niniwe. Dan benar saja, Niniwe bertobat. Dan tentu saja Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, inilah maksud Yesus. Jika orang Niniwe yang kafir pagan bertobat setelah mendengar pesan penghakiman yang sederhana dari seorang nabi asing yang sebenarnya membenci mereka dan tidak melakukan mujizat sama sekali di hadapan mereka, betapa lebihnya generasi ini harus bertobat ketika Allah telah mengutus mereka atau mengutus kepada mereka seseorang yang lebih besar daripada Yunus, putranya sendiri yang mengasihi mereka dan melakukan mujizat menakjubkan di depan mata mereka. Jadi maksudnya tanda Yunus ini seperti ini. Kalau sampai orang yang mengharapkan kematiannya Tuhan utus untuk berkhotbah dan itu orang bertobat, apalagi ada orang yang mengasihi datang dan kasih tahu bertobat. Apa kotong perlu Tuhan utus orang yang membenci kotong untuk berkhotbah dulu baru kotong mau dengar? Nah, ini bagian ini beta kutip ada comparison ya, ada ketika perbedaan antara Yesus dan Yunus dan dalam kaitannya dengan tanda Yunus ini ya. Di zaman di zamannya Yesus itu dia berbicara kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat dan juga para pengikutnya. Di zaman Yunus dia berkhotbah kepada orang-orang Niniwe. Nah, di zaman Yesus ini anak Allah sendiri. Terus seseorang yang jauh lebih besar dari Yunus. Sedangkan di zamannya Yunus Tuhan pakai seorang nabi asing yaitu Yunus sendiri yang tidak dikenal oleh orang-orang Niniwe untuk datang bicara kepada mereka. Terus, this Christ is completely sinless. Yesus yang berbicara kepada orang-orang Israel, orang Yahudi, dia tidak berdosa. Sedangkan Yunus, Prophet Jonah, itu sinful man yang tidak taat. Tapi Tuhan pakai dia untuk pergi memberitakan Injil dan orang dengar dia. Jadi, seseorang yang tidak berdosa justru tidak didengar. Orang yang berdosa dong dengar. Begitu. Terus, he presents the message of grace. Di zamannya Yesus memberitakan apa? Kasih karunia. Sedangkan di Yunus, dia memberitakan bukan kasih karunia.
Dia memberitakan apa? Penghakiman. Tapi orang lebih mau dengar pesan penghakiman ketimbang pesan kasih karunia. Sonde heran di Ibrani bilang apa? Hari ini, dibilang apa? Hari ini, jika hari ini masih disebut hari ini, engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Beta senang itu bagian firman Tuhan di Ibrani. Dan dia ucapkan lebih dari satu kali. Hari ini, jika engkau mendengar suaranya, Tuhan bisa berbicara lewat apapun, siapapun. Kalau hari ini kau dengar suara Tuhan, dia apa? Jangan keraskan hatimu. Karena dia masih pakai kasih karunia nih. Alkitab bilang apa? Kau bisa datang di hadapan Tuhan kapan saja. Untuk mendapatkan kau punya pertolongan pada waktunya. Datang pada tahta kasih karunia. Makanya beta ketika beta lagi bergumul, beta jujur di hadapan Tuhan, bilang Tuhan beta jujur, beta marah, beta pengen marah dengan Tuhan, tapi percuma, beta mau marah dengan Tuhan sama dengan Yunus juga, beta mau lari gimana juga, Tuhan tetap berkuasa atas beta juga di sini, jadi beta bilang Tuhan kasih beta kekuatan, Tuhan tolong beta minta kasih karunia Tuhan, kasih lembut beta punya hati, Tuhan tolong beta supaya kalau memang Tuhan izinkan beta lewat ini, kasih beta kekuatan. Nah, Yesus datang dengan membawa pesan grace, kasih karunia, tapi dia tidak didengar. Yunus datang bawa pesan penghakiman, itu orang-orang bertobat. Terus, di pesannya Yesus, pesan kasih karunia itu dibarengi dengan mujizat. Yunus, dia sudah bawa pesan penghakiman, dia tidak bikin mujizat sama sekali. Satu-satu mujizat yang dia alami adalah keluar dari perut ikan selamat, Itza. Dan itu pun dia sendiri yang alami. Terus apa? Yang berikut, pesan yang Yesus bawakan ini disampaikan kepada orang-orang yang bukan tidak kenal Tuhan, orang-orang yang suka kenal Tuhan, orang-orang yang punya firman Tuhan, mereka punya the scrolls, ya punya hukum Taurat. Sedangkan orang-orang Niniwe itu dong kenal yang namanya hukum Taurat atau apa. Bahkan mungkin nabi saja dong kenal. Tapi beta bayangkan ketika ini yang bilang apa? There is hope gitu kalau kau berdoa kasih orang untuk pertobatan. Karena Alkitab sudah menulis bahwa Niniwe ini pernah ada nabi atau orang lain yang pernah mendahului Yunus, kau sudah pernah tahu. Alkitab sudah pernah bilang. Dan ini orang yang completely mungkin asing dengan namanya Yahweh, sesembahannya Yunus. Ini penyembah berhala yang mungkin pernah dengar Yesus itu siapa atau mungkin Yahweh itu siapa. Tapi kok bisa Yunus datang satu kali omong dong bertobat. Itu bisa tahu Yunus cara penyampaian itu kan mungkin dia bilang kalau bertobat langsung mampus. Tuhan kirim api datang sudah ini. Dan pemberitaannya Yunus itu Tuhan sertai dengan buat mungkin ketakutan buat orang-orang Niniwe sampai dong bertobat. Bilang dari di Puraja sampai di Purakyat itu bilang apa? Semua puasa. Dulu tuh puasa tuh bagian dari wujud dari pertobatan. Jadi kalau misalnya orang bertobat, dong akan berhenti semua, bahkan binatang-binatang puasa. Sonde boleh makan. Dan dong harus berkabung, betul-betul dong tunjukkan bahwa kotong menyesal dan apa yang kotong buat. Sampai wujud yang paling apa tuh dong akan ambil abu, tuang di dalam kepala. Ini bukti bahwa dong, Tuhan kotong parah nih. Kotong kalau kotong sonde bertobat, kotong berat dengan Tuhan. Jadi puasa sampai orang bilang mandi abu, dong lakukan. Jadi beta pikir, wih, ini orang yang son kenal Tuhan, Yunus datang, berkhotbah dan bertobat. Dan ini waktu beta baca ini, beta jadi dikuatkan. Orang-orang yang kotong harusnya saat ini kotong punya posisi yang sebenarnya jauh lebih mudah. Karena rata-rata kotong di sini, berapa banyak dari kotong yang menjangkau orang yang son kenal Tuhan sama sekali. Rata-rata kan kotong bukan menjangkau orang yang orang baru sama sekali. Rata-rata kotong Kristen semua, su kenal Tuhan, minimal su pernah pi sekolah minggu, su pernah kasasi, su pernah baptis. Dan ini orang, jadi kotong hanya mengulang kembali apa yang disu tahu saja sebenarnya, menyampaikan ulang. Harusnya kotong punya pekerjaan itu jauh lebih mudah. Makanya beta waktu baca ini, beta bilang Tuhan, beta punya contoh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru di mana Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Ketika kotong berdoa untuk orang. Di perjanjian baru, Tuhan pernah pakai contoh, Lazarus. Lazarus itu mati 4 hari. Itu susah ada harapan lah. Alkitab bilang di badan subabo.
Waktu dia mau kasih keluar, dia bilang, Tuhan biar ini subaboni. Tuhan bilang, Tuhan hanya mau apa? Lazarus, come forth. Keluar. Dia keluar. Dengan zombie badan tertutup. Mumi ko Abraham keluar. Waktu beta baca itu kisah, beta bilang, Tuhan kalau orang yang sumati 4 hari saja, kalau Tuhan bilang bangun, bangun. Apalagi orang yang masih hidup, Tuhan tinggal sentuh di hati saja, dia bisa bertobat. Jadi jangan pernah khawatir ketika Tuhan berdoa untuk orang. Minta Tuhan sentuh di hati saja. Karena Tuhan pegang hati manusia. Sama juga dengan di perjanjian lama, ada hati ini bukan satu orang, satu bangsa. Kotong kan Tuhan baru suruh satu orang, saya ini kotong sebenarnya Tuhan ini orang tahu kepala batu. Karena kalau Tuhan suruh pilih ini lah. Satu bangsa itu karena sudah kenal Tuhan, datang satu orang Yunus dong biar tobat. Jadi ada harapan. Jadi jangan pernah capek, jangan pernah putus asa kalau kotong menginjili, menyampaikan firman dan orang sudah dengar. Tuhan pernah pakai Yunus dan Tuhan pernah Yesus pernah pakai Lazarus untuk jadi contoh, gitu ya. Jadi itu yang beta cuma itu beta pengen sampaikan. Jadi pada waktu hari penghakiman, ingat sudah, hari ini jangan sampai kotong masuk dalam orang-orang yang akan dihakimi juga oleh orang-orang Niniwe dan ratu dari selatan itu ya. Terus ini dari Gusik atau siapa, beta lupa, dia kutipan dia bilang, ini adalah satu komentar yang menyedihkan sebenarnya tentang Ratu Sheba ini. Mengenai keadaan spiritual Israel, karena di sini seorang non-Yahudi yang notabene seorang wanita penyembah berhala, dan ini adalah bangsa yang dibenci oleh orang Yahudi. Dan orang yang tidak kenal Tuhan ini, yang dibenci oleh orang Yahudi ini, lebih terbuka ketika mendengar tentang firman Tuhan. Sedangkan ini orang-orang yang Tuhan bilang atasnya namaku disebut. Kita waktu dengar ini beban Tuhan Kotong di mana-mana orang tahu kotong anak Tuhan. Itu sebenarnya satu beban. Kotong hidup memang harus jadi contoh. Dan bilang Behold, something is greater than Solomon is here. Pada waktu penghakiman, orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Beta tutup dengan tadi yang beta kutip di grup. Pada hari penghakiman, orang-orang ini akan bangkit dan menghakimi orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Karena orang-orang Yahudi ini mempunyai kesempatan dan keistimewaan yang jauh melebihi apapun yang pernah mereka miliki. Tapi mereka menolak untuk menerimanya. Penghakiman terhadap orang Yahudi akan lebih besar karena keistimewaan mereka jauh lebih besar. Keistimewaan dan tanggung jawab selalu berjalan beriringan. Jadi, to whom much is given, from him much will be required. Hari ini kotong dengar firman Tuhan, ini hari itu keistimewaan buat kotong. Dan keistimewaan itu datang dengan tanggung jawab. What are you going to do about it? Kita menutup dengan mengutip Yesus bilang tadi, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah menyerah atas kami. Kami bersyukur, Tuhan, Engkau mengutus orang-orang seperti Yunus dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan mungkin, Tuhan, ada saat di mana Engkau mengutus orang-orang seperti Salomo dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah kehidupan dari Ratu Sheba, Tuhan, dan juga kehidupan dari orang-orang Niniwe itu menjadi pembelajaran bagi kami, Tuhan. Bahwa pernah ada orang-orang yang tidak kenal Tuhan sama sekali, tapi membuka hati untuk menerima firman Tuhan dan mau bertobat, Tuhan. Hari ini kalau kami mendengar firman Tuhan dan kami mengeraskan hati seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, Tuhan ampuni kami, Tuhan. Tolong kami merendahkan diri kami, mungkin ada hal-hal dalam kehidupan kami yang membuat kami marah terhadap Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau tahu kedalaman hati kami, bahwa dalam lubuk hati kami yang paling dalam kami tahu Engkau berkuasa, dan kami tidak punya daya untuk melawan Engkau, Tuhan. Tolong kami, berikan kami kekuatan, jika Engkau izinkan kami melewati hari-hari sulit, masa-masa sulit, kami berdoa biarlah tangan Tuhan ada atas kami. Kami berdoa biar semua teman-teman yang hadir dan juga yang akan menyaksikan lewat YouTube juga diberkati dengan firman Tuhan malam ini ya Bapa. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.